Hari itu, udara terasa hangat saat aku pulang kerja. Di depan rumah, istriku berdiri sambil memegang selembar undangan berwarna emas. Wajahnya tampak ragu saat menyerahkannya padaku. "Mas, ini undangan dari Bu RT," ucapnya pelan. Aku membaca cepat tulisan di kartu itu. Acara sosialita Komplek Mawar. Indah, dress code elegan dan mewah. Diselenggarakan oleh Bu RT, Nai Linda, wanita yang dikenal angkuh. Dengan keluarga besar yang selalu merasa paling hebat di lingkungan ini. Katanya semua pasangan harus hadir, Bu RT bilang. Katanya biar tetangga tahu siapa yang cocok masuk lingkaran kelas atas. Lanjut istriku dengan suara agak gemetar. Aku memandangnya, aku tahu, bukan undangannya yang membuat dia gugup. Tapi karena kami berbeda, kami hidup sederhana. Istriku tak pernah peduli soal makeup mahal atau tas branded. Tapi itulah yang justru membuatku jatuh cinta padanya. Aku nggak punya baju sebagus mereka, Mas. Katanya lirih. Aku tersenyum. Mengusap lembut pipinya, yang mereka miliki cuma baju mahal. Tapi kamu punya hati paling indah. Dan itu yang akan kubawa malam itu. Kami tak menyangka, undangan ini akan jadi awal dari penghinaan. Dan juga awal dari rencana balas dendam. Elegan yang kelak akan membuat seluruh mata tertunduk malu. Malam hari tiba. Aku dan istriku berdiri di depan cermin kecil di ruang tamu. Ia mengenakan gaun lama berwarna pastel yang ia jahit sendiri 2 tahun lalu. Meski sederhana, ia terlihat anggun. Aku mengenakan kemeja putih bersih dan celana hitam. Kita siap? Tanyaku. Ia mengangguk pelan, tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan kecemasan. Aku menggenggam tangannya erat, seolah berkata, aku di sampingmu, selalu. Begitu kami tiba di aula pertemuan komplek, suasana sudah ramai. Musik klasik pelan mengalun, aroma parfum mahal bercampur dengan tawa tamu undangan. Semua orang berdandan mewah, gaun menjuntai, jas formal, dan perhiasan mencolok. Saat kami masuk, obrolan perlahan terhenti. Seperti ada jeda 1 detik di mana semua mata memandang ke arah kami. Itu istri siapa? Kok tampil kayak mau ke pasar? Bisik salah satu tamu. Itu, beneran datang. Padahal katanya mereka orang sederhana ya. Gumam yang lain, tak berusaha menyembunyikan suaranya. Kami berjalan pelan ke arah kursi tamu. Tapi di sepanjang jalan, tatapan meremehkan dan senyuman sinis seperti menyambut kami. Di pojok ruangan, aku melihat Bu RT berdiri bersama keluarganya. Ia menatap kami dari ujung kepala hingga kaki. Lalu tersenyum miring ke arah anak perempuannya. Oh, itu istrinya ya? Kirain siapa? Kelihatan banget bukan dari kalangan kita. Kata putrinya, cukup keras untuk kudengar. Istriku menunduk. Ku tahu ia sedang menahan air mata. Tangannya mulai gemetar dalam genggamanku. Aku hanya memandang lurus ke depan, menahan emosi yang membakar dada. Kalian boleh menertawakan kami hari ini, tapi aku janji, suatu saat kalian akan menunduk malu. Di tempat yang sama, di depan orang yang sama. Aku tidak akan melawan dengan kata-kata, tapi dengan bukti yang akan mereka ingat seumur hidup. Acara baru saja dimulai. Musik semakin keras, gelas-gelas sampahnya beradu. Dan para tamu sibuk mengobrol tentang bisnis, investasi, dan liburan luar negeri mereka. Kami duduk di sudut ruangan. Istriku lebih banyak diam, sesekali tersenyum kaku saat ada yang lewat. Tapi tidak ada satu pun yang benar-benar menyapa kami. Beberapa wanita yang duduk tak jauh dari kami sesekali menoleh dan tertawa kecil, lalu berbisik dengan nada menyindir. Itu loh, yang katanya baru bisa beli motor bekas. Tapi datang juga ke acara beginian, ucap salah satu ibu dengan tawa mengejek. Gaunnya kayak hasil jahitan kampungnya. Gak ada mereknya tuh, sahut wanita di sebelahnya. Pantes sih, suaminya juga biasa aja, paling kerja kantoran kelas bawah. Aku mendengar semuanya, dan hatiku mendidih. Tapi aku tetap diam. Namun yang paling menyakitkan datang dari Bu RT sendiri. Ketika ia naik ke atas panggung kecil untuk membuka acara, pandangannya sempat tertuju padaku dan istriku. Terima kasih kepada para tamu undangan, terutama yang sudah datang dengan penampilan terbaik malam ini. Acara ini memang untuk komunitas eksklusif, tempat berkumpulnya mereka yang tahu caranya menjaga kelas dan citra diri, ya kan? Lalu ia tertawa, dan beberapa orang di dekat panggung ikut tertawa juga. Matanya melirik ke arah kami. Semua tahu siapa yang dimaksud. Istriku menunduk makin dalam. Air matanya mulai jatuh diam-diam. Aku genggam tangannya erat, menahan gemetar dan amarah yang sudah tak terbendung. Dalam hatiku aku bersumpah, kalian telah mempermalukan istriku di depan umum. Sekarang waktunya aku membuat kalian malu, tapi dengan cara yang tak akan kalian duga. Dan malam itu,
saat semua tertawa, aku mulai menyusun rencana balasan yang akan membuat seluruh komplek ini bungkam dan menyesal. Acara terus berlangsung dengan kemewahan yang dibuat-buat. Hidangan mewah disajikan di atas piring berkilau, dekorasi berlampu kristal menggantung di langit-langit, dan semua orang berlomba menunjukkan siapa yang paling kaya, paling hebat, dan paling pantas dipuja. Aku menoleh ke istriku, wajahnya menunduk dalam. Ia tidak menyentuh makanannya sedikit pun. Matanya kosong, dan bahunya sedikit bergetar. Ia berusaha menahan tangis, menahan semua luka yang ditorehkan oleh tawa dan hinaan yang terus mengalir malam itu. Seorang wanita lain lewat di depan meja kami sambil membawa gelas wine. Ia melirik istriku dan berkata cukup keras, "Kalau nggak punya gaya, ngapain datang? Ini acara orang berkelas, bukan arisan kampung." Istriku menggigit bibirnya, tangannya gemetar. Aku langsung berdiri, bukan untuk marah, tapi untuk melindunginya. Aku menatap wanita itu tajam. Ia langsung berlalu, tapi dengan senyum sinis yang tak akan pernah kulupakan. Aku kembali duduk, menatap wajah wanita yang kucintai. "Kamu nggak salah, sayang," ucapku pelan. "Kamu nggak salah apapun." Ia hanya mengangguk, tapi air matanya jatuh. Bukan karena takut tapi karena harga dirinya diinjak di hadapan orang-orang yang merasa paling tinggi. Dan di momen itulah, aku sadar, aku tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Bukan untuk membalas dendam karena harga diriku, tapi karena tak ada satu orang pun di dunia ini yang berhak menghina wanita yang selalu mendampingiku di saat susah dan senang. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di ruang kerja, membuka laptop, dan mulai menyusun undangan digital. Satu kalimat pertama yang kutulis. Acara sosialita istimewa diselenggarakan oleh tuan rumah tak terduga. Malam itu, selepas acara, rumah kami sunyi. Istriku tertidur dengan mata sembab, tapi aku masih terjaga. Duduk sendiri di meja ruang tamu, di hadapanku laptop menyala dengan layar kosong. Semua penghinaan malam tadi berputar kembali di kepalaku. Setiap tawa sinis, setiap lirikan meremehkan, dan setiap ucapan menusuk hati menguatkan satu hal dalam diriku, aku harus lakukan sesuatu. Tapi bukan dengan emosi. Aku takkan membalas mereka dengan cacian. Aku akan balas mereka dengan kelas, kejutan, dan pembuktian. Lalu muncul satu ide. Aku akan mengadakan acara yang lebih besar, lebih elegan, dan lebih menggetarkan, yang membuat semua yang pernah menghina istri dan keluargaku menunduk malu. Namun satu hal penting, tidak boleh ada yang tahu bahwa akulah penyelenggaranya. Sampai saat hari itu tiba, dengan jaringan usahaku yang selama ini tak banyak orang tahu karena aku memang memilih hidup sederhana. Aku mulai bergerak. Aku hubungi event organizer, chef terkenal yang pernah bekerja di luar negeri, penyedia dekorasi profesional, hingga pemusik klasik. Lalu aku sewa ballroom hotel bintang 5 di pusat kota. Bukan cuma besar, tapi tempat itu hanya digunakan untuk acara kalangan atas. Di undangan, aku tidak mencantumkan namaku. Hanya tertulis, tuan rumah kehormatan akan diperkenalkan di hari acara. Aku sebarkan undangan itu melalui media sosial, grup RT, hingga personal ke tangan-tangan mereka yang dulu meremehkan kami. Termasuk Bu RT, keluarganya, dan semua wanita yang dulu menertawakan istriku. Dan anehnya, mereka semua langsung antusias. Pasti pejabat tinggi yang bikin. Mungkin pengusaha besar baru pindah ke komplek kita. Wah, harus tampil maksimal. Jangan kalah gaya. Mereka tidak sadar bahwa acara yang mereka anggap bergengsi itu dibuat oleh pria sederhana yang mereka hina. Dan saat hari itu tiba, semua wajah sombong itu akan berubah jadi pucat. Karena kali ini, mereka yang akan jadi bahan bisik-bisik memalukan. Hari demi hari berlalu, saat semua warga membicarakan acara sosialita misterius yang akan digelar dalam 2 minggu. Aku tetap bersikap biasa. Tak seorang pun tahu bahwa di balik acara mewah yang mereka nanti-nantikan, akulah otaknya. Aku tak pernah membanggakan usahaku sebelumnya. Banyak yang mengira aku hanya pegawai biasa. Padahal diam-diam aku memiliki beberapa bisnis online dan investasi properti yang terus tumbuh. Aku hanya memilih hidup sederhana, karena bukan gaya hidup mewah yang membuatku bahagia melainkan kebersamaan dengan istriku. Tapi kali ini, aku harus buka sedikit wajah asliku. Demi harga diri istri yang telah diinjak-injak, aku datangi ballroom hotel yang telah kusewa. Tim dekorasi sibuk menyiapkan konsep pesta yang akan membuat siapapun merasa masuk ke dunia lain. Bunga segar dari luar negeri, lampu gantung kristal yang memantulkan cahaya lembut, dan alunan musik klasik dari pemain biola profesional. Aku ingin segalanya sempurna, bukan untuk pamer, tapi untuk membungkam mereka yang menganggap penampilan
luar lebih penting dari hati dan martabat. Sementara itu, istriku tak tahu apa-apa. Setiap kali ia bertanya tentang acara yang ramai dibicarakan warga, aku hanya tersenyum. Mungkin kamu harus datang, sayang. Siapa tahu, ada kejutan indah di sana. Aku kemudian pergi diam-diam ke butik langganan temanku di Jakarta. Aku pesan satu gaun terbaik, bukan mencolok, tapi anggun dan elegan. Warna biru muda yang lembut, sesuai dengan kepribadian istriku yang tenang dan lembut. Gaun ini untuk istri saya. Ukurannya sudah saya kirimkan, ucapku pada perancang. Pastikan ini menjadi gaun yang akan membuat semua mata terdiam. Bukan karena harganya, tapi karena wibawanya. Undangan sudah tersebar. Antusiasme warga memuncak. Mereka membayangkan datang ke pesta paling megah di tahun ini. Mereka membayangkan akan bertemu pengusaha besar, pejabat penting, atau selebriti terkenal. Tapi mereka tidak tahu, mereka akan bertemu dengan laki-laki yang mereka rendahkan, dan wanita yang pernah mereka hina, kini berdiri sebagai pusat perhatian. Hari yang kutunggu tiba. Ballroom megah di pusat kota dipenuhi tamu. Mobil-mobil mewah berjajar di parkiran hotel bintang 5. Kamera dan lampu sorot menyambut setiap tamu yang datang seperti selebriti. Di antara mereka, Bu RT dan keluarganya tiba dengan penuh gaya. Dengan senyum congkak, mereka melangkah masuk, tak tahu apa yang menanti. Suasana di dalam ruangan sangat berbeda dari acara. Mereka dulu semuanya tertata anggun, dengan warna putih keemasan dan musik klasik yang dimainkan langsung oleh orkestra mini. Para pelayan berpakaian elegan, menyajikan hidangan dari chef profesional. Di tengah kemewahan itu, mereka semua masih bertanya-tanya siapa tuan rumahnya. Siapa sih yang bikin acara semewah ini? Katanya misterius, tapi kayaknya pejabat penting nih. Pasti bukan orang komplek biasa. Aku belum muncul, sengaja menunggu momen. Sementara itu, aku berada di ruang VIP bersama istriku. Ia tampak bingung. Ia mengenakan gaun biru anggun yang kuberikan pagi tadi. Wajahnya cantik alami. Rambutnya ditata rapi oleh penata profesional yang diam-diam kupanggil sejak subuh. Mas, kita ngapain di sini? Bukannya ini acara orang lain. Aku tersenyum dan menggenggam tangannya. Tenang, semua akan jelas sebentar lagi. Tak lama kemudian, pembawa acara naik ke panggung. Hening sejenak, lampu panggung dinyalakan. Selamat malam hadirin terhormat, ucap Amsi. Malam ini kita berkumpul dalam acara sosialita istimewa yang dirancang khusus untuk menunjukkan bahwa kelas sejati bukan dilihat dari pakaian, tapi dari hati dan sikap. Semua mulai saling menatap, bingung. Dan sekarang, izinkan saya memperkenalkan tuan rumah kita malam ini, pengusaha sukses, pria yang rendah hati, dan pemilik seluruh acara ini. Jeda sejenak, Bapak Arman dan Ibu Sinta. Pintu terbuka, aku melangkah masuk, menggandeng istriku. Lampu panggung mengikuti langkah kami. Para tamu menoleh. Beberapa terkejut, mulut terbuka tanpa suara. Bu RT berdiri terpaku, matanya membelalak. Suaminya berbisik tak percaya. Itu Arman, yang sering pakai motor tua itu. Aku dan istriku melangkah naik ke atas panggung. Aku mengambil mikrofon, lalu menatap seisi ruangan. Malam ini, saya tidak datang untuk pamer harta atau kekuasaan. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal, jangan pernah mengukur seseorang dari penampilan luarnya, dan jangan pernah merendahkan perempuan hebat hanya karena ia memilih hidup sederhana. Suaraku tenang, tapi dalam. Semua hening, tak satu pun berani berkata apa-apa. Aku memandang istriku, lalu mengecup punggung tangannya di depan umum. Malam itu, bukan hanya wajah Bu RT yang memucat, tapi semua yang pernah menghina, kini hanya bisa menunduk dan membisu. Langkah kami meninggalkan panggung disambut tepuk tangan perlahan ragu, lalu makin ramai. Tapi tak semua ikut bertepuk tangan. Sebagian tamu, terutama yang dulu sering meremehkan kami, hanya bisa mematung. Wajah mereka, campuran antara syok, malu, dan tak percaya. Bu RT duduk kaku, tak lagi tersenyum angkuh seperti malam itu di acara komplek. Putrinya yang dulu menyindir istriku dengan suara keras, kini hanya menunduk, wajahnya pucat. Beberapa ibu-ibu yang dulu tertawa saat melihat pakaian istriku, kini menatap gaun biru yang ia kenakan malam ini, gaun yang membuatnya tampak seperti seorang bangsawan. Istriku hanya berdiri di sampingku, masih terkejut. Mas, mereka semua lihat ke arah kita, bisiknya. Bukan ke arah kita, sahutku pelan, tapi ke arah wanita luar biasa yang selama ini mereka hina. Tiba-tiba salah satu tokoh penting yang juga hadir dalam acara, itu seorang pengusaha besar yang dihormati. Warga berjalan ke arah kami. Ia menjabat tanganku dan memuji penyelenggaraan acara yang sangat berkelas. Luar biasa, Pak Arman, acara ini bukan hanya elegan, tapi punya pesan moral yang sangat dalam. Lalu,
Ia menoleh ke arah istriku dan berkata, "Dan ibu, Anda sangat anggun malam ini. Terima kasih telah menjadi simbol bahwa wanita tak harus bermewah-mewahan untuk terlihat berharga." Istriku menunduk haru, matanya berkaca-kaca, dan di saat itulah, tatapan-tatapan yang dulu penuh hinaan, berubah menjadi pandangan malu, kagum, dan diam yang memalukan. Beberapa orang mencoba menghampiri, basa-basi, tapi aku hanya tersenyum tipis. Bukan balas dendam yang ingin kutunjukkan malam itu, tapi pelajaran bahwa tak ada satupun manusia yang berhak menghina orang lain hanya karena penampilannya. Malam itu, tanpa kata kasar, tanpa marah, aku membuat mereka semua bungkam. Dengan satu hal yang tak bisa mereka beli, harga diri. Acara malam itu perlahan mencapai puncaknya. Musik mengalun lembut, para tamu mulai berbaur, dan pelayan menyajikan hidangan penutup di meja-meja yang tertata rapi. Namun, suasana terasa berbeda, bukan lagi dipenuhi gelak tawa penuh kesombongan, seperti acara Bu RT dulu, melainkan sunyi penuh rasa segan dan kekaguman yang tertahan. Orang-orang tidak berani menyapa kami dengan basa-basi murahan. Mereka lebih banyak menunduk atau mencuri pandang dengan wajah tak percaya. Lalu, seseorang mendekat. Bu RT, dengan wajah yang tak lagi congkak, langkahnya pelan dan penuh keraguan. Di belakangnya, suaminya dan putrinya ikut berjalan, menatap kami tanpa suara. "Pak Arman, Ibu Sinta," katanya dengan nada pelan, saya ingin meminta maaf." Istriku menoleh, jelas terkejut. Aku hanya diam menatap wanita yang dulu begitu percaya diri meremehkan kami. Saya sadar, kami sudah terlalu jauh. Kami hina, kami rendahkan, dan kami tak tahu siapa sebenarnya yang kami hadapi. Lanjutnya, suara sedikit bergetar. Putrinya menunduk, lalu berkata, "Ibu Sinta, saya minta maaf atas kata-kata saya waktu itu. Saya malu. Ternyata saya sendiri yang tidak tahu arti elegan yang sebenarnya." Istriku menatap mereka sejenak. Bibirnya sempat terbuka, tapi ia hanya menghela napas dan tersenyum tipis. "Tak perlu malu," jawabnya tenang. "Elegan itu bukan soal harga baju, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain." Kalimat itu menghantam hati siapapun yang mendengarnya malam itu. Bahkan sebagian tamu yang menyaksikan adegan itu ikut tertunduk. Aku memandang istriku dengan bangga. Wanita yang pernah mereka hina, kini berdiri di hadapan mereka bukan dengan kemarahan, tapi dengan wibawa yang tak bisa dibeli dengan uang. Malam itu, satu persatu dari mereka datang, meminta maaf. Dan malam itu pula, semua yang pernah menganggap kami tidak layak hadir, justru merasa paling tidak pantas berdiri di tempat yang sama.